Kepribadian manusia dibentuk oleh pikiran dan perbuatan. Perbuatan manusia muncul karena pemikiran yang dia punya. Contohnya, jika ada orang yang langsung berwudu ketika ia mendengar azan dan langsung bersiap pergi ke masjid. Pertanyaannya, mengapa dia segera berwudu saat mendengar azan? Itu karena ia memiliki pemikiran tentang azan itu, yaitu azan adalah pertanda masuknya waktu sholat. Dan sebagai muslim, ia menyadari bahwa ia harus segera melaksanakan sholat, karena anjurannya untuk sholat tepat pada waktunya, berjamaah, dan di masjid bagi laki-laki. Menurut Imam Al-Ghazali, pikiran itu ada yang refleks dan ada yang tidak, atau dalam bahasa psikologinya disebut pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Psikologi menggambarkan pikiran sadar dan bawah sadar itu seperti gunung es. Gunung es itu, yang tampak di atas permukaan laut, lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak tampak di bawah permukaan laut. Pikiran bawah sadar itu seperti bagian yang tidak tampak, tidak terlihat di permukaan. Jadi kalau pikiran sadar adalah pikiran yang tampak di permukaan, maka pikiran bawah sadar adalah pikiran yang tidak tampak di permukaan. Di sini akan ada beberapa gambaran tentang pikiran bawah sadar supaya bisa dipahami dengan lebih mudah. Aktivitas hidup kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dan bahkan saat sedang tidur, itu semua dikendalikan oleh isi pikiran kita. Artinya, semua tindakan yang kita lakukan dikendalikan oleh isi pikiran kita. Ada sebuah contoh. Misalkan ada dua orang, Bu Aisyah dan Bu Lia. Ditanyakan kepada Bu Aisyah, apa yang akan Bu Aisyah lakukan seandainya di hadapan ibu ada seekor singa yang siap untuk menerkam ke arah wajah ibu? Lalu Bu Aisyah akan mengatakan, saya akan lari. Kenapa ibu lari? Bu Aisyah pun menjawab, ya karena saya takut diterkam. Memangnya kenapa takut diterkam? Apa yang salah dengan diterkam? Ya tentu saja, saya akan mati kalau diterkam singa. Kemudian ditanyakan lagi, memangnya ibu pernah mati karena diterkam singa? Ya tentu saja belum pernah. Artinya ibu kan belum punya pengalaman diterkam singa. Kok ibu bisa tahu kalau diterkam singa itu akan mematikan? Ya, karena itu yang saya dengar dari orang-orang. Atau mungkin jawabannya, ya karena itulah yang saya baca. Artinya, tindakan Bu Aisyah menghindari singa tadi bukan berarti Bu Aisyah pernah punya pengalaman dengan singa tersebut, yang dalam arti pernah mengalaminya langsung diterkam singa. Karena pengalaman itu nantinya akan masuk ke dalam pemikiran. Tapi mendengar dari orang pun adalah sebuah pengalaman sebetulnya. Dan Bu Aisyah sangat yakin singa itu berbahaya, bahkan bisa mematikan. Karena itulah informasi yang Bu Aisyah dapatkan dari dulu sampai saat ini. Artinya apa? Informasi yang ada di pikiran Bu Aisyah menjadi acuan bagi tindakan Bu Aisyah dalam menghindari singa tadi. Jadi Bu Aisyah menghindari singa tadi bukan karena singanya yang mematikan, tetapi Bu Aisyah menghindari singa tadi karena begitulah informasi yang Bu Aisyah dapatkan tentang singa tersebut. Informasi yang ada dalam pikiran menentukan tindakan. Inilah poin yang ingin dijelaskan, bahwa isi pikiran kita menentukan tindakan kita. Sekarang beralih ke contoh yang kedua, yaitu Bu Lia. Misalkan, singa yang sama tadi yang membuat Bu Aisyah lari tadi mendatangi Bu Lia. Tetapi bayangkan seandainya Bu Lia ini adalah anaknya pawang singa yang paling sakti se-Sumatera misalkan. Sejak kecil sudah diajarkan bagaimana cara menjinakkan singa, bersahabat dengan singa. Mungkin di rumahnya ada beberapa singa, dan itu bukan hal yang aneh. Bahkan mungkin berteman dengan singa dan Bu Lia ini sudah akrab banget lah dengan singa.
Nah, kemudian ditanyakan, bagaimana kira-kira reaksi Bulia saat singa itu datang ke Bulia? Ya pasti saya tangkap dan saya ajak bermain-main. Nah, berbeda sekali bukan jawabannya? Bu Aisyah tadi menghindari dan pergi lari menghadapi singa tadi. Tapi Bulia malah memegang singa itu, mengelus-elus mungkin, atau bahkan bermain-main dengan singa tadi. Nah, mari kita lihat, singanya sama, tetapi tindakan kedua orang tadi berbeda. Kenapa? Karena isi pikiran mereka tentang singa juga berbeda. Nah, insya Allah kita bisa mulai memahami bahwa tindakan kita dalam menyikapi sesuatu itu bisa berbeda sesuai dengan informasi yang kita dapatkan tentang sesuatu tersebut. Nah, karena itu, tindakan akan mempengaruhi nasib kita. Tindakan akan mempengaruhi hasil-hasil yang kita capai dalam hidup kita ini. Maka bisa dikatakan, isi pikiran kita akan menentukan nasib kita. Dan isi pikiran kita akan menentukan hasil yang bisa kita capai dalam hidup ini.